Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 8 Januari 2024 ya. Dan kita langsung aja guys melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan ya di 0,36%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index mengalami penurunan juga guys. Sekarang di posisi 68 ya di area grid, meskipun masih ada optimisme yang cukup besar tapi menunjukkan penurunan. Dan ini wajar ya karena mungkin antusiasme dari market sekarang ini memang lagi benar-benar menunggu ya untuk keputusan SEC nanti. Jadi banyak para investor yang istilahnya itu ancang-ancang untuk bersiap keluar dari market guys. Oke, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang ya, Bitcoin bisa dibilang sideways meskipun turun ya di 1,6%. Begitu juga untuk Ethereum turun di 2,75%, BNB turun di 5,04% ya. Untuk Solana di 5,93%. Cukup lumayan guys penurunan hari ini, di mana Cardano turun di 8%, Avalanche di 6%, dan rata-rata ya kalau kita lihat di sini untuk beberapa altcoin besar memang penurunannya cukup tajam guys, seperti Polygon ya di 9% guys. Disusul oleh Internet ICP juga turun lumayan kenceng ya di 13,4% guys. Dan tampaknya kalau kita lihat di sini perilaku dari investor ini mencari aman ya ataupun taking profit dari kenaikan altcoin kemarin yang cukup tinggi. Istilahnya itu safe haven dulu ya, cari aman dulu menjelang keputusan SEC nanti karena dirumorkan ya akan banyak aksi sell on the news guys. Jadi hal ini wajar-wajar saja. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat di sini guys. Untuk close candle-nya kemarin memang merah ya sehingga men-trigger untuk penurunan dari harga Bitcoin ini. Dimana untuk sekarang posisinya di harga sekitar 43.560 ya, masih bertahan di area MA20 untuk time frame daily. Dan kita doakan aja semoga MA20 ini masih bisa mempertahankan harganya ya pada saat volatilitas harga Bitcoin nanti bergejolak jika SEC merilis keputusannya untuk ETF Bitcoin Spot nanti ya. Tapi segala kemungkinan bisa terjadi guys. Bisa saja kalau memang nanti disetujui harga Bitcoin ini bisa melonjak tinggi dan bisa saja menjemput harga yang sesuai dianalisis oleh para analis ya, sekitar harga $47.000 sampai $48.000 guys. Dan mungkin setelah itu baru akan turun ya, dimana para investor yang sudah mendapatkan keuntungan akan take profit di situ guys. Jadi kalian harus berhati-hati untuk mengantisipasi ya gejolak harga nanti. Jadi kalian yang mempunyai posisi di market derivatif ya untuk dikurangi posisinya, dan buat kalian yang lagi FOMO harap berhati-hati, pertimbangkan untuk semua resikonya. Oke, dan kita langsung saja ke informasi hari ini ya, dimana untuk info terbaru dari SEC masih belum banyak berkembang ya, masih sama kayak kemarin. Dan di sini ya seperti yang kita informasikan dari harian bitcoin.com, dimana BlackRock ini mengharapkan SEC akan menyetujui ETF spot Bitcoin pada hari Rabu minggu ini guys. Antisipasi terhadap keputusan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC ya yang akan datang mengenai dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF Bitcoin Spot telah mencapai puncaknya guys. Dimana pada tanggal 10 Januari nanti adalah batas bagi SEC ya untuk membuat keputusan tentang proposal ETF Bitcoin Spot ini dalam gabungan ya beberapa aset manager dari ARK Invest dan juga 21 Shares. Sementara beberapa orang percaya bahwa keputusan ini bisa diambil secepatnya pada hari Senin ini ya. Dan BlackRock sebagai manajer aset terbesar di dunia mengharapkan SEC untuk menyetujui ETF Bitcoin Spotnya ini pada hari Rabu ya menurut Fox Business guys. Saat ini 11 ETF Bitcoin Spot berlomba-lomba untuk mendapatkan persetujuan, di mana proposal untuk mendaftar dan memperdagangkan semuanya itu diajukan ke regulator sekuritas pada hari Jumat guys. Dan setelah SEC memberi lampu hijau ya pada proposal ini dan penerbit menandatangani pengajuan S-1, maka ETF Bitcoin Spot ini yang disetujui dapat mulai diperdagangkan guys. Selain BlackRock, iShares Bitcoin Trust ada 10 pemohon lainnya ya, seperti Grayscale Bitcoin Trust, ARK 21 Shares Bitcoin ETF, Bitwise Bitcoin Trust, PanX Bitcoin Trust, dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri di sini ya. Dan upaya-upaya di menit-menit terakhir seperti surat dari Better Markets yang memperingatkan ya tentang pembantaian finansial dan kerugian besar-besaran yang dialami investor bertujuan untuk memaksa SEC
menolak ETF Bitcoin Spot ini guys. Namun banyak yang menepis kekhawatiran ini dan tetap yakin dengan persetujuan SEC. Dan Direktur Aset Digital VanEck mencatat minggu lalu bahwa investor sering mengabaikan dampak jangka panjang dari ETF Bitcoin Spot ini guys. Jadi kita tunggu aja beberapa hari ke depan ini, semua mata tertuju ya pada SEC guys untuk keputusannya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya, masih dari bitcoin.com ya. Dan ini cukup menarik informasinya guys. Dan ini masih berhubungan dengan Bitcoin juga, tapi bukan ETF Bitcoin Spot, tapi mengenai proposal dari Bitcoin yang kontroversial guys untuk membatasi inscription guys. Ini memicu perdebatan sengit dan berakhir tanpa resolusi guys. Dan kalau saya lihat ya, di GitHub ada informasi tentang penolakan atau diputuskan untuk menolak tuntutan tersebut guys. Jadi di sini ya, untuk lonjakan dari inscription Bitcoin ordinal baru-baru ini memang telah membuat gusar ya para pengembang yang bertanggung jawab atas basis kode protokol tersebut, di mana pada bulan September 2023 Luke Dashhager mempelopori permintaan penarikan atau PR baru bernama Data Carrier Size, merupakan pencocokan lebih banyak data carrier katanya. Jadi pada intinya proposal ini bertujuan untuk mengubah parameter data carrier size di Bitcoin untuk membatasi semua jenis transaksi yang membawa data, di mana Dashhager bersama dengan para pendukung proposal tersebut berpendapat bahwa kode Bitcoin secara inherent ini membatasi spam, dan PR ini hanya memperluas pembatasan data carrier size yang sudah ada ke jenis data lain guys. Setelah diperkenalkan ya, proposal ini menimbulkan beragam tanggapan dengan beberapa orang yang menyatakan persetujuannya terhadap ide tersebut, sementara yang lain itu sangat yakin bahwa proposal ini memiliki kekurangan yang mendasar guys. Dimana seorang yang bernama Peter Todd mengatakan bahwa transaksi yang ditargetkan oleh Poolrec ini merupakan sumber pendapatan biaya yang sangat signifikan bagi para penambang, dan Peter Todd ini menambahkan bahwa kecil kemungkinan para penambang Bitcoin akan melepaskan pendapatannya. Menyensor transaksi-transaksi tersebut hanya akan mendorong pengembangan mempool pribadi yang berbahaya ya bagi penambang kecil, sekaligus membuat estimasi biaya menjadi kurang dapat diandalkan. Chris Mertle juga memberikan pendapat yang berbeda dengan argumen dari Todd ini ya, dengan menegaskan bahwa dampak utamanya adalah pada operator node yang akan menghadapi peningkatan biayanya, dan aturan kebijakan reguler untuk transaksi ini akan mendorong penggunaan sumber daya mempool secara ekonomis guys, yang tidak merugikan penambang manapun dan juga tidak mengubah estimasi biaya apapun yang sudah ada di lapangan. Peter Will yang juga dikenal sebagai SIPA tidak setuju ya dengan proposal Dashhager ini dan berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan pengguna perangkat lunak core. Will juga mengatakan bahwa terlibat dalam relay transaksi dan mempertahankan mempool sangat penting untuk memperkirakan komposisi blok yang akan datang guys. Intinya pada perdebatan yang sengit seputar proposal dari Dashhager ini untuk membatasi transaksi yang mengandung data di Bitcoin, komunitas pengembang ini terpecah ya, ada yang setuju ada yang tidak, dan meskipun diskusi tersebut telah dihentikan, tapi diskusi tersebut meninggalkan jejak yang tak terhapuskan ya pada narasi perkembangan Bitcoin dan beragam komunitas yang mengelilinginya guys. Intinya ada yang setuju dengan inscription dan juga ada yang tidak setuju dengan inscription ini guys, yang dianggap sebagai kelemahan ya dari Bitcoin itu sendiri. Nah, menurut kalian apakah kalian setuju dengan inscription ataupun ordinal dari Bitcoin ini? Kalian tulis aja di kolom komentar guys. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya yang cukup menarik guys. Beberapa hari ini ada kejadian yang cukup fenomenal ya di dunia kripto, khususnya Bitcoin guys, dimana seperti yang dilansir dari harian You Today ya, dilaporkan ada misteri ya dompet dari Satoshi Bitcoin ini yang menerima transaksi sebesar 1,19 juta dolar guys. Nah, ini menarik ya. Jadi ada seseorang yang baru saja membeli hampir 27 Bitcoin di Binance dan mentransfer jumlah yang sangat besar ini ke wallet milik Satoshi Nakamoto guys. Jadi Satoshi Nakamoto ini adalah pencetus ya dari Bitcoin. Nah, di sini para Bitcoiners ini menebak-nebak ya apakah transfer tersebut itu merupakan kesalahan yang merugikan, merupakan sebuah upaya untuk memicu gelombang hype baru seputar persetujuan ETF Bitcoin di Amerika Serikat, atau sumbangan dari seorang dermawan saja. Pada saat yang sama ya, identitas dari pengirimnya ini belum diungkapkan guys. Nah, di sini kripto Twitter mulai membahas transaksi sebesar 1,191 juta dolar yang dikirimkan seseorang ke wallet yang menyimpan hadiah blok 50 Bitcoin untuk blok Bitcoin pertama yang pernah ditambang ya pada tahun 2009, dan umumnya alamat kuno ini dikenal sebagai wallet Satoshi Nakamoto guys. Transaksi tersebut disahkan kemarin 5 Januari 2024 ya, sekitar pukul 19 waktu UTC, dan sangat menarik di sini dalam waktu 50 menit sebelum mentransfer ke wallet Satoshi
Satoshi Nakamoto, pengirim misterius ini menarik semua koin orange, yaitu Bitcoin ini ya, hampir 27 guys banyaknya dari bursa Binance. Riwayat aktivitas dompet hanya menampilkan 2 transaksi ini guys, karena Binance memiliki prosedur KYC yang sangat ketat. Setidaknya unit kepatuhannya mengetahui orang yang mengirimkan hampir 1,2 juta dolar ke wallet Satoshi Nakamoto. Jadi hal ini cukup menarik guys, karena tidak pernah ya sebelumnya terjadi hal ini ya. Dan ini memang menimbulkan banyak spekulasi, dan pertanyaannya kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, kalau kita lansir ya dari harian Bain Crypto, diinformasikan mengapa Satoshi Nakamoto ini dikirimi guys 26 Bitcoin secara acak ya. Jadi menurut data dari blockchain.com, transaksi tersebut itu terjadi pada tanggal 6 Januari dan Bitcoin tersebut itu dikirim ke wallet pertama yang pernah dibuat di jaringan Bitcoin. Nah, di sini ya, pengacara Amerika Serikat Jeremy Hogan memprediksi di Twitter atau X bahwa langkah tersebut itu merupakan upaya agar Satoshi Nakamoto ini dipaksa guys untuk mengungkapkan identitasnya. Nah, peraturan yang baru-baru ini diterapkan oleh Internal Revenue Service atau IRS di Amerika Serikat mengamanatkan ya pelaporan setiap transaksi kripto yang melebihi $10.000, dan ini termasuk memberikan nama dan alamat dalam waktu 15 hari setelah menerima transaksi guys. Menurut banyak perkiraan, Nakamoto memiliki tidak kurang dari 1,1 juta Bitcoin. Dan baru-baru ini berspekulasi tentang berapa nilainya pada tahun 2025 jika terjadi kenaikan kripto guys. Dan anggota komunitas mengantisipasi bahwa halving Bitcoin yang akan datang ini akan memulai kenaikan Bitcoin yang baru. Namun ada spekulasi apakah halving tersebut dapat membuat Satoshi Nakamoto menjadi salah satu orang terkaya di dunia guys. Pada tahun 2009 ketika Bitcoin belum dikenal oleh orang awam, Nakamoto sebagai penemu Bitcoin sudah menambang koin pertamanya. Meskipun ia segera berhenti, ia masih sempat menambang lebih dari 1 juta koin. Sebuah laporan Arkham menyebutkan bahwa Satoshi Nakamoto memiliki 1,1 juta Bitcoin guys. Jadi ini cukup menarik. Apakah memang benar ya hal ini dilakukan untuk memaksa Satoshi Nakamoto untuk keluar ya dan mengungkapkan identitasnya sesuai dengan aturan dari IRS? Ini cukup menarik guys. Kita lihat aja kira-kira nanti 15 hari ke depan apakah Satoshi Nakamoto akan muncul atau enggak. Kita akan update lagi di sini guys. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu informasi yang bisa kita sampaikan. Untuk informasi yang lain yang tidak sempat kita informasikan di sini nanti kita akan share di Twitter. Dan untuk Crypto Gems yang berpotensi besar ya, project-project baru nanti kita akan share di Telegram. Jadi kalian gabung aja di situ. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.